Mendadak adem ayem, kehadiran TNI UNIFIL di tepi barat guncang Israel. Kehadiran TNI yang tergabung dalam misi perdamaian PBB di tepi barat telah membawa dampak besar yang tidak terduga. Sebelumnya, wilayah tepi barat seringkali menjadi saksi dari berbagai konflik dan bentrokan antara militer Israel dan penduduk Palestina, khususnya di zona pengungsian yang terletak di wilayah tersebut. Ketegangan yang terus meningkat, serangan militer yang kerap terjadi, serta intimidasi yang dilancarkan oleh pasukan Israel telah membuat warga pengungsi hidup dalam ketakutan dan ketidakpastian. Namun, suasana mulai berubah sejak kedatangan TNI yang tergabung dalam UNIFIL, United Nations Interim Force in Lebanon, untuk memperkuat kehadiran pasukan perdamaian PBB di wilayah tersebut. Langkah ini diambil setelah sejumlah insiden yang melibatkan personel TNI dan serangan terhadap kamp pengungsi di tepi barat. Presiden Jokowi, atas rekomendasi dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, segera memerintahkan pengiriman lebih banyak personel TNI ke wilayah tersebut. Tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas dan melindungi warga sipil, terutama di kamp pengungsian yang rentan terhadap serangan. Sejak pasukan TNI tiba, perubahan nyata langsung terlihat. Wilayah yang sebelumnya sering dipenuhi oleh patroli dan serangan mendadak dari militer Israel, mendadak sepi dari aktivitas militer. Para tentara Israel yang biasanya berkeliaran dan melakukan operasi di zona pengungsian tampak menghilang dari pandangan. Kehadiran TNI yang disiplin dan berperan aktif dalam menjaga ketertiban berhasil menciptakan efek jera bagi militer Israel, yang tampaknya tidak ingin memicu konfrontasi langsung dengan pasukan internasional yang memiliki mandat sah dari PBB. Kehadiran TNI tidak hanya membawa ketenangan bagi warga Gaza di tepi barat, tetapi juga memberikan rasa aman yang sudah lama hilang dari kamp pengungsian. Sebelumnya, kamp pengungsian menjadi target serangan dan intimidasi, terutama di tengah meningkatnya ketegangan antara Israel dan Palestina. Para pengungsi hidup dalam kondisi yang sangat terbatas, dengan fasilitas kesehatan yang minim dan ancaman konstan dari serangan militer Israel. Namun, dengan kehadiran TNI dan pasukan perdamaian PBB lainnya, suasana di kamp pengungsian berubah drastis. Patroli rutin yang dilakukan oleh pasukan TNI dan PBB memastikan bahwa tidak ada lagi serangan mendadak yang dilancarkan oleh pasukan Israel. Warga yang sebelumnya takut keluar dari tenda-tenda mereka, kini mulai merasa lebih aman untuk beraktivitas di sekitar kamp. Anak-anak yang biasanya harus bersembunyi atau berlindung dari suara tembakan, kini kembali bermain di sekitar tenda pengungsian dengan lebih bebas. Orang tua yang sebelumnya was-was setiap kali keluar dari tenda, kini merasa lebih tenang, karena tahu bahwa ada pasukan yang menjaga mereka. Warga Gaza yang tinggal di kamp pengungsian tepi barat sangat mengapresiasi kehadiran TNI. Mereka merasa bahwa TNI telah memberikan mereka harapan baru di tengah situasi yang sulit. Ucapan terima kasih datang dari berbagai lapisan masyarakat pengungsi. Banyak yang menilai bahwa kehadiran TNI bukan hanya sekadar untuk menjaga keamanan, tetapi juga memberikan dukungan moral yang sangat dibutuhkan. Sejak TNI datang, kami merasa lebih aman. Anak-anak kami bisa bermain tanpa takut, dan kami bisa beristirahat lebih baik di malam hari, kata salah satu pengungsi. Ucapan-ucapan serupa sering terdengar di seluruh kamp, seolah-olah kehadiran TNI adalah cahaya di tengah kegelapan yang mereka hadapi selama bertahun-tahun. Para pemimpin komunitas lokal juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada TNI. Mereka mengakui bahwa meskipun kehadiran pasukan perdamaian tidak dapat langsung mengakhiri konflik yang lebih luas, namun TNI telah membawa perubahan signifikan di tingkat lokal, terutama dalam memberikan rasa aman dan perlindungan kepada warga sipil. Bagi militer Israel, kehadiran TNI dan pasukan PBB lainnya jelas memberikan tekanan yang cukup besar. Mereka tidak lagi bisa bertindak sewenang-wenang di wilayah yang selama ini mereka anggap sebagai zona operasi militer. Kehadiran pasukan internasional, terutama TNI, yang dikenal disiplin dan tegas, membuat mereka berpikir dua kali sebelum melakukan operasi militer di wilayah tersebut. Kehadiran TNI juga menimbulkan efek psikologis terhadap militer Israel. Mereka tidak hanya harus berhadapan dengan pejuang Palestina, tetapi juga dengan pasukan yang memiliki mandat internasional. Jika mereka melakukan serangan atau tindakan yang melanggar hukum internasional, Israel akan menghadapi konsekuensi diplomatik yang serius,
terutama dari PBB dan negara-negara yang mendukung perdamaian di Timur Tengah. Sebelumnya, Israel cenderung tidak peduli dengan kritik internasional, tetapi dengan hadirnya pasukan perdamaian termasuk TNI, mereka berada dalam sorotan lebih tajam. Langkah-langkah Israel kini lebih diperhitungkan, mengingat adanya pasukan internasional yang siap melaporkan setiap pelanggaran hukum atau hak asasi manusia yang dilakukan oleh Israel. Selain dampak langsung di lapangan, kehadiran TNI juga memiliki dampak diplomatik yang tidak bisa diabaikan. Indonesia, sebagai negara yang selama ini dikenal mendukung penuh perjuangan rakyat Palestina, mendapatkan pujian dari berbagai negara, khususnya negara-negara Muslim. Kehadiran TNI di tepi barat dilihat sebagai bentuk nyata komitmen Indonesia dalam menjaga perdamaian dan melindungi warga sipil yang tidak berdosa. Secara keseluruhan, kehadiran TNI di tepi barat tidak hanya membawa perubahan di tingkat lokal, tetapi juga menciptakan dampak yang lebih luas, baik secara politik maupun diplomatik. Bagi warga Gaza yang tinggal di kamp pengungsian, kehadiran TNI adalah simbol harapan baru di tengah situasi yang penuh ketidakpastian. Mereka merasa bahwa ada pihak yang peduli dan siap melindungi mereka dari ancaman yang datang setiap hari. Sementara itu, bagi militer Israel, kehadiran TNI adalah peringatan bahwa tindakan mereka kini diawasi secara ketat oleh pasukan internasional. Mereka tidak lagi bisa bertindak sewenang-wenang tanpa menghadapi konsekuensi diplomatik yang serius. Kehadiran TNI membawa angin segar bagi perdamaian dan keamanan di wilayah yang selama ini menjadi medan konflik yang tak berkesudahan. Dengan kehadiran TNI, harapan akan terciptanya stabilitas dan perlindungan bagi warga Gaza semakin nyata, meski perjuangan menuju perdamaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini ngebahas tentang bagaimana pasukan TNI yang bergabung dalam pasukan PBB yang berada di wilayah Palestina, terutama di wilayah perbatasan antara Lebanon dan Gaza, ya, dan Israel, ini sekarang telah memasuki wilayah pemukiman atau wilayah camps, tempat pemukiman pengungsi di Palestina, ya, pengungsi rakyat Palestina yang berada di Gaza. Dengan kehadiran mereka, ini menambah rasa aman dari para pengungsi Palestina terhadap kekhawatiran mereka yang selama bertahun-tahun terjadi di mereka. Kekhawatiran itu dalam bentuk adalah adanya patroli-patroli yang dilakukan oleh para tentara Israel ke dalam kamp-kamp tempat pengungsian warga Palestina di Gaza. Tentu saja patroli-patroli yang dilakukan oleh para tentara Israel ini berdampak buruk terhadap mental dan juga terhadap kenyamanan dan keamanan dari para pengungsi di Palestina. Mengapa demikian? Karena jelas bahwa kehadiran para tentara ini sangat mengganggu keamanan. Ada saja yang dilakukan, yang dituduhkan oleh para tentara Israel ini terhadap para penduduk yang mengungsi di dalam kamp-kamp di Palestina. Nah, dengan kehadiran para tentara TNI yang bergabung dalam pasukan PBB di wilayah Gaza saat ini, maka pasukan-pasukan dari Israel itu sendiri tiba-tiba tidak ada yang berani untuk patroli di wilayah kamp-kamp pengungsian di Palestina. Mereka lebih memilih untuk sembunyi di daerah-daerah perbatasan di Israel daripada harus berhadapan dengan tentara TNI yang bergabung dalam kesatuan PBB untuk keamanan di pengungsian Palestina. Tentu ini adalah bukan suatu hal yang mudah bagi tentara Indonesia untuk melakukan hal tersebut, karena sebelum mereka memasuki wilayah Gaza, mereka hanya ditempatkan di perbatasan di daerah Lebanon dengan Israel untuk menjaga agar tidak terjadi perluasan perang antara tentara Israel dengan tentara Hamas ataupun tentara Lebanon di perbatasan Lebanon itu sendiri. Nah, dengan terjadi beberapa insiden seperti terjadinya penodongan ini terhadap tentara Indonesia, ya, menggunakan
panser ataupun menggunakan tank. Jadi bukan lagi ditodong dengan menggunakan senjata api atau senjata mesin, tetapi yang menodong ini sudah menggunakan tank ya, dengan meriam tank ketika pasukan TNI Indonesia ini ya sedang melakukan netralisasi terhadap wilayah yang disebari atau ditanam dengan ranjau. Namun TNI tidak gentar untuk terus melaksanakan tugasnya membersihkan ranjau-ranjau dari area ataupun wilayah tempat lalu lintasnya kendaraan-kendaraan dari PBB untuk memasuki wilayah Gaza di Palestina. Hal ini sangat penting karena jalur tersebut hanya adalah satu-satunya jalur yang bisa dilalui oleh pasukan PBB ataupun bantuan-bantuan dari negara asing untuk ke Palestina. Tentu kalau ranjau ini tidak dibersihkan akan berakibat buruk terhadap kendaraan-kendaraan ataupun individu-individu yang melalui jalur ini. Tetapi tidak satu pun dari tank-tank yang menodongkan meriamnya ke pasukan Indonesia yang berani untuk melakukan penembakan langsung ke tentara Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya beberapa dari pasukan Israel yang menyusup ke camp dari tentara Indonesia yang ada di perbatasan Lebanon dan melemparkan granat sehingga ada TNI yang terluka. Akibat dari serangan Israel ini, akhirnya pasukan Indonesia beserta dengan pasukan yang lain di bawah naungan PBB segera mengejar tentara Israel yang melakukan pelemparan granat ke wilayah markas dari TNI dan pasukan PBB yang lainnya dan berhasil ditangkap sebanyak 2 tentara Israel tersebut. Sehingga sekarang lagi diproses untuk lebih meneliti lagi tujuan dan bagaimana mereka melakukan hal tersebut. Nah, dari tindakan-tindakan tegas yang dilakukan oleh TNI ini menyebabkan tentara Israel mengalami semacam psikologis yang cukup takut ya ketika mereka harus berhadapan langsung dengan tentara TNI karena jelas TNI melakukan tindakan tegas dan terukur untuk selalu memberikan keamanan ya, di mana itu adalah tugas dari mereka karena TNI ini bertugas di bawah naungan PBB untuk membuat kedamaian di wilayah yang mereka lindungi. Nah, dari sini bisa dilihat bahwa Indonesia tidak main-main ketika kita membantu dari rakyat Palestina itu sendiri. Selain menempatkan pasukan PBB di wilayah yang sedang berkecamuk saat ini, juga ada bantuan-bantuan lain seperti kita mengirimkan kapal medis ya ke wilayah yang dekat dengan Gaza, kemudian juga kita memberikan bantuan berupa makanan-makanan yang cukup membantu dari sistem perekonomian di daerah jalur Gaza ini. Nah, ini adalah hal-hal yang memang diperlukan dan tindakan nyata yang banyak terasa keuntungannya bagi rakyat di Palestina itu sendiri dengan kehadiran Indonesia di sana. Mudah-mudahan hal ini akan berlanjut terus, walaupun kita mungkin berganti pemerintahan, berganti dengan presiden, tetapi dukungan terhadap Palestina secara langsung di negara Palestina ini bisa dilakukan dengan terus-menerus. Daripada cukup dulu, kita ketemu lagi di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.